Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang saya cintai, dan para subscriber semuanya, terima kasih atas partisipasi saudaraku semua, subscriber dan penonton, atas perhatian sampean-sampean, khususnya siapa saja yang subscribe daripada channel Laskar Mataram Raya. Saya bersaksi bahwa Anda semua telah berikut partisipasi dalam perjuangan penegakan atas nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Anda adalah saksi sejarah ini, dan partisipasi Anda akan dicatat oleh anak cucu kita bahwa kita leluhurnya adalah orang-orang yang berani berjuang memperjuangkan kebenaran yang diyakini, yaitu nasabnya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang coba dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berada dalam kelompok Robitoh Alawiyah dengan klan Ba'alawinya. Saudaraku semua, setelah menyimak beberapa perkembangan bergulirnya isu nasab ini, ada dua bagian kelompok yang mengkristal. Yang pertama adalah kelompok daripada pendukung perjuangan nasab, penebusan nasab. Yang kedua adalah kelompok yang kontra, yaitu yang mengadakan pembelaan mati-matian kepada kaum Ba'alawi. Bahkan mereka mencoba untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa Ba'alawi itu adalah turunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar semuanya, pemirsa yang kami cintai, dalam kesempatan hari ini saya ingin mencoba untuk membongkar dari kejumudan pola pikir daripada muhibun. Mengapa sampai detik ini mereka tetap kekeh mengadakan pembelaan kepada juragannya Robitoh Alawiyah yang dihuni oleh para habaib. Apa alasan mereka? Dan dari pengamatan kita, rata-rata mereka beralasan yang telah kami himpun di sini, apa alasan mereka tetap kokoh mempertahankan mengadakan pembelaan pada klan Ba'alawi. Salah satunya adalah, pertama, mereka beralasan kalau memang benar kaum Ba'alawi itu nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah, kenapa para ulama yang dahulu muassis daripada Nahdlatul Ulama sangat dekat, bahkan sanad keilmuannya para muassis daripada Nahdlatul Ulama itu nyambung kepada kaum Ba'alawi, para habaib. Dan kenapa kalau memang benar bahwa nasab para habaib itu mengkotek, kenapa kitab-kitab daripada karangan daripada habaib itu dipelajari di pondok pesantren? Contohnya saja, yaitu kitab Sulam Taufik yang merupakan kitab fikih yang tidak asing lagi di dalam dunia pesantren,
yang merupakan karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Hasim Pahlawi. Ada lagi kitab ringkasan tasawuf yang merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Nashaikhud Diniyah karangan beliau Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa kalau memang benar nasab Ba'alawi itu putus, para ulama-ulama kita, muasis pendiri NU itu mempelajari kitab-kitab itu dan diajarkan dalam pondok-pondok pesantren. Untuk menjawab hal ini, sebenarnya hanya dibutuhkan logika yang sehat atau analisa yang tajam, analisa yang cerdas daripada kenapa beliau-beliau para muassis pada saat itu dekat dengan para habaib. Para pemirsa semuanya, menurut pengamatan kami, kenapa muassis saat itu dekat dengan para habaib dan mempelajari keilmuan mereka? Ya karena beda konteks dan beda kondisi. Kalau dalam bahasa agama, ikra'u zaman wa ikra'u makanin. Melihat keadaan zaman, keadaan waktunya, dan melihat keadaan tempatnya. Kalau kita tinjau pada saat itu, terjadi untran-untran dengannya para habaib yang dibawa oleh Belanda. Yang kedatangan mereka adalah memang untuk menundukkan daripada kaum kiai-kiai Islam pada saat itu, kiai-kiai Nusantara. Setelah para Belanda mengadakan sebuah penelitian, ternyata yang mengadakan pemberontakan, yang memimpin pemberontakan itu adalah kiai-kiai yang merupakan Duriyah Wali Songo. Dan Duriyah Wali Songo itu adalah Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat daripada penelitian itu, maka Belanda mendatangkan orang yang diatasnamakan, diperkenalkan di Indonesia pada para alim-alim, para kiai-kiai Nusantara, yang notabene Duriyah Wali Songo, dikatakan bahwa ini loh Duriyah Rasulullah yang asli. Fisnya masih kelihatan Arab dan orangnya alim-alim. Karena kalau yang didatangkan tidak alim, yang tidak memahami daripada keagamaan Nusantara, maka misi daripada Belanda mendatangkan mereka tidak akan berhasil. Maka itulah motivasi kenapa Belanda mendatangkan orang-orang alim dari zaman para habaib itu, yaitu untuk menaklukkan daripada, menundukkan daripada kiai-kiai Nusantara. Dan setelah pergolakan itu selesai, setelah perang kemerdekaan, sebenarnya para habaib ini sudah mau dipulangkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Tapi pada kesempatan itu Kiai Wahab Asbalah, Kiai Hasyim Asy'ari memohon agar tidak dipulangkan karena mereka itu ahli-ahli agama, bisa diambil manfaat keilmuannya untuk mengajar masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya memang belum begitu menguasai banyak-banyak ilmu keagamaan. Maka dimintalah Habib itu untuk bantu mengajar daripada masyarakat Nusantara. Itu ada atas permintaan daripada muassis Nahdlatul Ulama. Jadi dari sini kita tahu bahwa hubungan mereka dengan habaib itu adalah
hubungan murni keilmuan, bukan soal hubungan nisbat nasab. Jadi meski kita pahami bahwa hubungan muassis dengan para habib-habib saat itu adalah hubungan murni, hubungan keilmuan, karena kita tahu bahwa ilmu itu bisa bersumber dari siapa saja, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan siapa saja, maka orang-orang yang berilmu itu meski kita manfaatkan, kita ambil ilmunya. Itulah dari dasar daripada muassis saat itu murni dasar keilmuan dan tidak ada urusan sama sekali dengan isbat nasab. Begitu salah satu poin yang menjadi alasan mereka para muhibin tetap kekeh, karena apalagi diperkuat oleh doktrin-doktrin Habib sendiri bahwa andai kata, hai para muhibin, kalian semua tidak mengakui habaib, maka ilmu kalian tidak membawa berkah, karena sanad keilmuan kalian semua adalah bersumber daripada para habaib. Ini juga penyesatan. Tidak semua sumber keilmuan daripada ulama-ulama Nusantara itu dari para habaib. Kita tinjau ada periodisasinya. Jauh sebelum para habaib datang ke Nusantara, para wali songo sudah hadir. Bahkan sebelum wali songo sudah hadir, pada era para sahabat juga sudah hadir. Ya, ada yang hadir ke Nusantara memperkenalkan daripada agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinul haq. Ini yang mesti kita pahami semua. Jadi jangan kita dipermainkan oleh stigma-stigma, doktrin-doktrin, pengkaburan sesuatu makna yang diklaim, didoktrinkan, dinarasikan seolah-olah sumber keilmuan daripada Islamnya Nusantara itu semua bersumber kepada Habib, dan didoktrinkan pula bahwa ilmu kalian tidak akan bermanfaat kecuali kalian mengakui bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Ini adalah fatwa yang sangat menyesatkan dan sangat membodohkan daripada warga masyarakat ini. Demikian salah satu yang bisa kami bahas pada kesempatan hari ini, karena masih banyak hal lain yang menjadikan para muhibin tetap kekeh dengan pendiriannya. Salah satunya adalah tentang fatwa-fatwa, doktrin-doktrin kualat, doktrin-doktrin kafir, doktrin-doktrin sesat, murtad yang sering disampaikan para habaib kepada muhibinnya sebagai tali yang kuat atas kekokohan kemuhibinan mereka. Ini sangat-sangat berpengaruh kepada mereka, membrowsing otak mereka, mencuci akal sehat mereka. Itulah insya Allah nanti ada kesempatan lain akan kami bahas motif-motif yang lain, dan mungkin bukan dari sumber saya saja. Saya akan mungkin mempertanyakan, akan bertanya langsung kepada para muhibin. Insya Allah akan kami buat videonya, akan kami datangi teman saya Mang Si Muhibin, akan saya tanya kenapa masih kekeh dengan sikapnya. Demikian, ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi, sebesar apapun perbedaan kita, kita tetap satu, yaitu satu bangsa, satu negara, berdiam dalam tanah yang sama, tanah Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.